Bapa di surga, terima kasih sebab hari ini kami berada di dalam hadirat-Mu. Apapun keadaannya kami sangat bersyukur sebab Engkau Tuhan yang begitu baik kepada kami, baik kemarin, hari ini sampai selamanya. Sebentar kami akan belajar bersama daripada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang telah mengilhamkan firman-Mu sejak dari dahulu kala akan terus-menerus menerangi hati kami pada hari ini, supaya apa yang Tuhan ingin agar kami mempelajarinya pada hari ini dapat kami dengar dengan baik, tanggapi dengan baik, lakukan dengan baik dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang Kau pakai sebagai saluran berkat sekali lagi pada hari ini. Kiranya Engkau yang berbicara kepada dan di dalam serta melalui hamba-Mu, supaya di dalam semua perkara firman-Mu didengar, kuasa-Mu dialami, nama-Mu ditinggikan. Berbicaralah ya Tuhan, kerana kami siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gembala dan domba-dombanya. Sebelum kita teruskan, kita ingin menyaksikan satu video singkat mengenai keadaan di Israel tentang seorang gembala dan juga domba-dombanya. Kita saksikan. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. Habis sudah itu tayangan. No? Tapi Anda telah menyaksikan bahwa seorang gembala memanggil domba-dombanya. Dan yang menariknya adalah 3 orang pertama itu telah menggunakan penampilan seorang gembala, istilah atau perkataan seorang gembala, suara seorang gembala untuk memanggil domba-domba, tetapi langsung tidak berjaya untuk memanggil. Hanya apabila gembala yang sebenarnya memanggil domba-domba itu, maka langsung saja domba-domba tersebut memberikan respons melalui bunyi dan juga dengan tindakan untuk datang bersama-sama kepada gembala tersebut. Ini adalah satu gambaran yang penting mengenai apa yang kita akan pelajari sebentar lagi. Yaitu bahwa kalau memang Tuhan Yesus Kristus tahu keadaan kehidupan seharian dalam kalangan masyarakat gembala dan juga yang memelihara domba-domba. Dia menggunakannya sebagai gambaran mengenai hubungan di antara Tuhan dan jemaatnya.
Gambaran di antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Gambaran di antara gembala yang baik, yang memimpin domba-domba yang juga baik. Dan saya percaya bahwa bila kita menyaksikannya, ada banyak inspirasi yang akan timbul, ada banyak panduan-panduan yang akan timbul dalam hati kita bagaimana menjadi domba-domba yang baik, bagaimana menjadi pengikut-pengikut Yesus yang baik di dalam kehidupan kita secara khusus. Saudara, gembala dan domba-domba tidak dapat dipisahkan. Mereka sebenarnya melengkapi satu sama lain. Kalau tidak ada gembala, maka domba-domba tidak ada. Kalau memang tidak ada domba, maka gembala tidak diperlukan. Tetapi dalam hal ini kita menyaksikan kedua-duanya ada. Gembala dan domba-domba. Kewujudan bersama telah memungkinkan kita melihat kebersamaan yang sempurna di dalam kerajaan Allah. Yesus telah menggunakan cara kehidupan harian masyarakat pada waktu itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus ini tidak jauh daripada masyarakat umum. Apakah itu ditunjukkan kepada kita melalui pengalaman dahulu ataupun pada hari ini. Apapun keadaannya, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memahami keadaan kita, mengerti keadaan kita. Dan oleh yang demikian maka penting untuk memiliki sikap yang benar, tindak balas yang benar terhadap Tuhan yang mengetahui dan mengenal kita secara khusus. Saya ingin mengungsikan pada Anda sekurang-kurangnya 3 perkara di dalam setiap poin yang ada. Ada 2 perkara yang saya mau kongsikan. Yang pertama adalah mengenai gembala yang baik dan yang kedua mengenai domba-domba yang baik. Dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-10, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Sebagai gembala yang baik, Yesus ada hati untuk setiap domba-domba. Dia ada hati yang penuh dengan kasih, penuh dengan komitmen, penuh dengan penyerahan kepada domba-domba dan kebajikan domba-domba itu. Apa yang berlaku di sini adalah dikatakan Yesus memberikan nyawanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bila seseorang menyerahkan seluruh hidupnya kepada perkara yang dia sanggup mati untuknya, dia menyatakan komitmen 100%. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Yesus berkata, kalau begitu gembala yang baik memberikan nyawanya, bermaksud dia telah menyerahkan seluruh keberadaannya, seluruh hidupnya demi kepentingan domba-domba itu. Dan domba-domba ini bukan sekadar mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Domba-domba ini adalah domba-domba yang menyeluruh, baik di dalam lingkungan mereka yang percaya kepada Yesus Kristus maupun yang bukan atau belum percaya kepada Yesus Kristus. Karena hati Yesus ada untuk setiap orang yang dikasihinya, pada semua orang. Saudara-saudari, sifat dan sikap gembala yang baik ini, dia sanggup memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk kita. Dia sanggup meninggalkan semua kemuliaannya di surga dan tinggal menjadi manusia di antara kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, sebagai hamba, dia sanggup mati di atas kayu salib untuk saudara-saudari dan saya, dan menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh darahnya, seluruh nyawanya, diserahkan demi penyelamatan saudara-saudari dan saya. Kita yang percaya dan menerima dia akan menerima manfaat daripada apa yang telah dilakukan oleh Gembala Agung ini. Dan kita menjadi kawanan domba
yang pasti di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dibandingkan dengan apa yang dikatakan Yesus sebagai gembala upahan atau seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, mereka akan meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Mengapa ia lari? Ayat yang ke-13 mengatakan dia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Seorang upahan, seorang yang hanya menitik beratkan berapa banyak dia akan terima dan berapa dia dapat daripada apa yang dia buat. Tidak akan memiliki hati 100% untuk menjadi pelayan sebagai gembala. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang upahan hanya mementingkan berapa dia dapat demi kepentingannya sendiri, bukan bercakap mengenai apa kepentingan mereka yang dia layani. Yesus Kristus sanggup menyerahkan hidupnya demi kepentingan mereka yang dilayani, mereka yang menjadi sasaran kasihnya, dan dia tidak berkompromi dengan apa yang ada. Dia tidak menitik beratkan berapa dia terima, apa hasilnya. Sebenarnya dia langsung tidak terima apa-apa, tapi dia sanggup berkorban demi saudara-saudari dan saya. Di dalam Yesus Kristus ini ada keselamatan, kedamaian, dan juga kekuatan untuk meneruskan sisa-sisa hidup yang ada untuk memuliakan Tuhan. Saudara, seorang upahan hanya menitik beratkan berapa saya terima, dan berapa saya terima sepadan dengan apa yang saya terima, itu sajalah yang saya akan buat. Tapi Yesus meletakkan seluruh kehidupannya tanpa mengira apa hasil untuk dia sendiri. Yang penting hasil daripada pengorbanannya akan dialami, dinikmati oleh saudara-saudari dan saya yang menerima dia sebagai Tuhan dan penyelamat dalam kehidupan kita. Gembala yang baik punya hati yang tulus terhadap domba-dombanya. Yesus juga ada pikiran yang luar biasa terhadap domba-dombanya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14 dan 15, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku, dia ulang lagi, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bermaksud bahwa dalam pikiran Yesus, dia mau mengenal domba-dombanya. Dia mau lihat, dia mau perhatikan satu persatu di dalam kehidupan setiap domba-domba, yaitu saudara-saudari dan saya. Dan termasuk mereka yang berada di luar, yang belum masuk di dalam kawanan anak domba Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus berkata, aku mengenal domba-dombaku. Adalah suatu perkara yang biasa untuk saudara mengenal orang-orang yang besar. Kenal Presiden US, kenal Perdana Menteri Malaysia yang baru datang di Sabah, kenal Ketua Menteri, kenal orang-orang besar. Itu biasa sebab Anda mengenal orang yang terkenal. Tetapi kalau yang di Pertuan Agung secara khusus kenal Anda secara pribadi, itu menarik perhatian. Karena tiba-tiba Anda menjadi perhatian bagi mereka yang besar daripada kita. Demikian juga dengan Yesus. Anda mendengar nama Yesus berkali-kali. Anda tahu cerita tentang Yesus. Tetapi Alkitab berkata bahwa Yesus berkata, aku mengenal domba-dombaku.
Bila Anda dikenal oleh Yesus, itu menarik perhatian. Namamu pun disebutnya. Keberadaannya pun keberadaan Anda pun dia tahu. Lebih tahu daripada apa yang kita tahu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bila Tuhan sendiri mengenal Anda sebagai pribadi, sebagai satu kumpulan, sebagai satu keluarga, itu bermaksud bahwa Anda ada tempat khas dalam hati Tuhan. Yesus ini di dalam pikirannya, dia mengenal domba-dombanya. Dia kenal Anda, dia kenal saya. Ada sisi lain mengenai perkenalan ini yang saya akan kupas kemudian. Tetapi cukup untuk memberitahu bahwa di dalam pelayanan Yesus Kristus sebagai gembala, ayat yang ke-16 sampai 18, dia mengatakan ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat yang ke-17, Bapa mengasihi aku, oleh kerana aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Beberapa ayat saja, Yesus telah mengulang memberikan nyawaku berkali-kali, menunjukkan bahwa asas daripada perhubungan di antara saudara dan saya terhadap Tuhan Yesus Kristus adalah kerana pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dikatakan di sini bahwa ada lagi padaku domba-domba lain. Domba-domba lain itu adalah seperti mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang akan menonton video ini, yang akan kena upload hari esok atau hari selanjutnya di Facebook All Saints. Anda yang belum kenal Tuhan Yesus, Anda adalah sebagian daripada apa yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Domba-domba lain yang belum ada di dalam perhubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Ada lagi padaku domba-domba lain, domba-domba di luar sana, bukan kerana haiwan tetapi jiwa yang sangat berharga di dalam hati Tuhan. Dan Tuhan memikirkan mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus. Kekristenan ini bukan eksklusif, khas untuk kita. Kekristenan ini, iman Kristen adalah untuk semua, kerana kasih Tuhan itu untuk semua. Dan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita daripada dosa untuk semua, tidak kira apa latar belakang mereka. Latar belakang bangsanya, agamanya, statusnya, semuanya ada dalam hati Tuhan. Sebab itu dia mengatakan, ada padaku domba-domba lain. Kalau Anda belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat secara pribadi, Anda tergolong dalam kumpulan domba-domba lain ini. Dan Anda ada dalam hati Tuhan. Dia mengingat Anda dalam hatinya. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menarik perhatian adalah dalam pelayanan Tuhan Yesus itu, dia suka menjangkau mereka yang belum kenal Tuhan, yang belum ada hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan bukan keagamaan. Kekristenan adalah hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan di dalam pengorbanan pribadi Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika manusia telah terpisah daripada Tuhan kerana dosa, Yesus mati di atas kayu salib untuk membayar dosa itu. Dan apabila dosa itu telah dibayar dengan darah Yesus Kristus di atas salib, maka semua orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus diberikan hak untuk memiliki pengampunan daripada dosa-dosa mereka. Dosa kemarin, dosa hari ini, dan dosa akan datang dibayar di atas kayu salib. Sebab itu Anda sebagai domba-domba lain punya kesempatan yang luar biasa untuk datang kepada Yesus. Karena
gembala ini adalah gembala yang baik, gembala yang mencari, menyerahkan nyawanya, gembala yang sebenarnya menaruh minat terhadap kepentingan kehidupan rohani kita. Dia juga menaruh minat mengenai masa depan Anda sampai kepada kekekalan. Sebab itu dia mengatakan, ada lagi padaku domba-domba yang lain. Yang kedua adalah kita bercakap mengenai domba-domba yang baik. Ada gembala yang baik, mesti ada domba yang baik. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yesus adalah gembala, kita adalah domba-dombanya. Soalan sangat sederhana pada hari ini, apakah Anda mengenal gembala Anda? Apakah Anda mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam kehidupan kita? Saudara, kalau memang domba-domba itu mengenal gembalanya, ada beberapa perkara lain yang akan terjadi selepas itu. Di dalam ayat yang ke-16, domba mendengar gembalanya. Seperti tadi, domba-domba itu bila mendengar suara gembalanya, mereka bagi tindak balas, bukan saja dengan bunyi-bunyian, tetapi juga dengan tindakan untuk datang kepada gembala itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan dengar ini baik-baik, mereka akan mendengarkan suaraku. Kalau kita adalah domba-domba yang baik, Anda akan mendengar suara dan perintah firman daripada Yesus Kristus. Anda akan mendengar apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita bersama-sama. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebab itu perkataan mendengar dalam bahasa sebenarnya adalah bukan sekadar bila ada perkataan keluar, ada bunyi keluar, gegandang telinga kita bergetar dan menafsirkan, otak menafsirkan apa maksud getaran itu. Itu bukan. Mendengar di sini lebih daripada itu. Mendengar di sini bermaksud mengerti dan mentaatinya. Perkataan mendengar. Mereka mendengar suaraku. Kalau Anda adalah domba yang baik, bukan saja Anda mengenal gembala kita Yesus Kristus, tapi juga Anda akan mengerti dan mentaati firman Tuhan, karena Anda mendengar gembala ini. Yang ketiga, domba mengikut gembalanya. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Perkataan satu kawanan dengan satu gembala membawa dua pengertian yang penting. Satu kawanan bermaksud ada satu pasukan, ada satu kesatuan untuk maju bersama-sama. Kalau Anda taat, kalau Anda bersatu dengan yang lain dalam kesatuan untuk maju bersama-sama di dalam perjalanan rohani sebagai satu kawanan, satu pasukan, Anda sebenarnya sedang mempraktikkan sesuatu amalan penting. Bila mana? Bila kesatuan ada di dalam gereja,
kemuliaan Tuhan akan diturunkan dan dinyatakan dalam gereja tersebut. Kalau gereja tidak bersatu, masing-masing ada agenda sendiri, tidak ada kemuliaan Tuhan diturunkan di tempat itu. Sebab itu penting supaya sebagai gembala yang baik harus ada kesatuan, satu kawanan. Karena satu kawanan ini bermaksud ada kesatuan, dan kesatuan umat Tuhan akan mengundang kemuliaan Tuhan turun ke tempat itu. Kalau kita rindu ada kemuliaan Tuhan diturunkan di All Saints, saudara dan saya bertanggung jawab untuk bersatu dan memelihara kesatuan di dalam Tuhan itu, supaya di dalam kasih dan kesatuan itu akan nyata kemuliaan Tuhan di antara kita. Sebab itu dikatakan satu kawanan. Satu gembala bermaksud ada satu ketaatan kepada kepimpinan. Ada satu keinginan untuk maju bersama-sama di dalam takut akan Tuhan, di bawah satu gembala, di bawah satu payung, bukan untuk sibuk terhadap kepentingan sendiri, tetapi masing-masing melakukan sesuatu ke arah kekuatan bersama, kesatuan bersama di bawah satu gembala untuk mentaati. Jadi kalau satu kawanan domba itu berbicara tentang kesatuan, satu gembala itu berbicara tentang kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada kepimpinan keseluruhan. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, di dalam buletin saya ada menulis mengenai adakah Allah mengenal saya. Saya mau buat ujian sedikit lah, kan tengah hari, tidak lama lagi habis khotbah, jadi saya mau buat ujian sedikit. Berapa di antara Anda yang sudah membaca tulisan saya di muka surat depan buletin? Tolong angkat tangan buletinnya, angkat buletinnya. Boleh? Berapa yang sudah membaca? 1, 2, 3, oh ini lebih banyak daripada jam 7:30 pagi tadi di Husana Hall. Mungkin sekitar 20% atau 25%. Dikatakan di sini adakah Allah mengenal saya? Memang gembala kita mengenal kita. Dia mengenal kita, dia tahu keperluan kita. Dan bila kita dikenal oleh Tuhan, diberi perhatian oleh Tuhan, itu berbicara mengenai keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Seorang kawan dari bahasa Inggris memberi respons terhadap tulisan saya di buletin. Dan karena dia sudah membaca lebih awal, bagi Anda yang mau tahu apa yang ada dalam buletin gereja, Anda boleh melayari Facebook All Saints hari Jumat malam, sudah kena upload lebih awal. Dan Anda akan membaca apa yang ada di buletin ini, di Facebook All Saints. Setiap hari Jumat, kecuali ada kesibukan lain yang tidak dapat dielakkan. Kalau tidak, biasanya hari Jumat kami upload lebih awal. Bahasa Inggris, bahasa Malaysia, bahasa Cina, bahasa Tagalog, semua ada di dalamnya. Mustahil satu pun Anda tidak boleh baca. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan di sini bahwa adakah Allah mengenal saya? Seseorang yang dikenal oleh Tuhan adalah seorang yang akan diselamatkan oleh Tuhan karena Tuhan mau mengenal orang itu dalam keselamatannya. Karena seperti John Piper katakan bahwa salah satu arti daripada dikenal oleh Tuhan adalah seorang yang diberi perhatian dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tulisan saya ini berbicara bukan soal keselamatan, tapi soal ketaatan. Kalau Anda sudah tahu apa yang dimaksudkan oleh Bapa di surga, lalu Anda tidak melakukannya, suatu hari bila kita berhadapan dengan Tuhan,
Sehingga dia akan mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari itu, terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah Yesus kata, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam hal ini, Yesus berbicara tentang ketaatan, lebih daripada soal keselamatan. Sebab itu, kita mesti ada ketaatan kepada gembala kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Hari ini, saya telah menghidangkan kepada Anda dua perkara penting. Yaitu yang pertama adalah Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik ini memiliki hati, pikiran, dan pelayanan bagi Anda dan saya. Tapi pada masa yang sama, kita juga telah dihidangkan dengan kebenaran firman Tuhan mengenai domba-domba yang baik, yaitu jemaat Yesus Kristus. Saudara, sebagai penutup, Yesus adalah gembala yang baik. Sebab itu marilah kita menjadi domba-domba yang baik untuk kemajuan gerejanya, perkembangan kerajaannya, demi kemuliaan Tuhan. Ada gembala yang baik, harus ada domba-domba yang baik. Supaya di dalamnya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kecuali Anda memilih untuk tidak mau memuliakan Tuhan. Tapi kalau Anda memilih untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya harus menjadi domba-domba yang baik kepada gembala yang baik ini, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah berbicara melalui firman Tuhan. Suara hamba-Mu akan berhenti sampai di sini. Tapi hamba sangat percaya suara Roh Kudus akan terus kedengaran, memperingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Khususnya Yesus sebagai gembala yang baik, dan kewajiban kami sebagai domba-domba yang baik juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.